tanggung jawab turunan-turunannya, memberi masker gratis, memberi suplemen, vitamin, memberi edukasi baik di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, di tingkat desa, di tingkat dusun. Itu tidak ada sampai sekarang. Jangan nanti giliran waktu pembagian raskin, Kepling dilibatkan. Giliran pembagian BLT, Kepling dilibatkan. Tapi halo, apa kabar? Teman setia saya, penonton setia saya di channel YouTube Tambunan Official. Channel yang khusus membahas terkait hukum, terkait politik, keamanan, berita terkini, berita terhangat sesuai fakta dan data. Kali ini kita akan membahas terkait berita-berita tentang pandemik virus corona, yang dimana virus corona ini adalah penyakit global transnegara yang sekarang ternyata sudah sampai di Indonesia, bahkan sampai sekarang sudah sampai di Sumatera Utara, dan ada beberapa korban, salah satunya di Medan beberapa hari yang lalu. Bahwasanya terkait dari langkah-langkah Gubernur Sumatera Utara, baik Wali Kota Medan, baik Pemkab Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten dan kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Utara. Selain dari himbauan-himbauan yang menjauh keramaian, ternyata langkah-langkah terukur, terstruktur sampai ke bawah itu sebenarnya tidak ada, hanya ngomong doang, hanya himbauan. Salah satu contohnya adalah tentang pembagian masker gratis ke setiap rumah dan pemberdayaan yang dimana pemberdayaan Kepling, SKPD yang paling terbawa dalam mensosialisasi terkait pandemik ini. Langkah-langkah ke bawah itu apa? Tentang hotline tentang bagaimana mengajarkan masyarakat ini pengetahuan terkait virus ini apa sebenarnya. Jadi kita supaya masyarakat di bawah ini, apalagi masyarakat petani, ya kan, masyarakat yang bawah, tentang pengetahuan itu kan nggak cukup luas, informasi yang didapatkan tidak utuh. Di sini saya belum lihat sampai sekarang, gitu dia. Saya tinggal di Deli Serdang, satu pun tidak ada informasi terkait itu. Kedua, terkait dengan bantuan-bantuan yang memberdayakan Kepling, lurah, kepala desa, itu tidak ada, gitu dia. Hanya himbauan karantina sosial yang dimana anak sekolah diliburkan 2 hari. Terus turunan-turunan ikutannya apa? Dan seorang gubernur Sumatera Utara mengatakan ada sekitar anggaran 18 miliar PAPBD. Jadi 18 miliar PAPBD ini saya akan ikuti terus, karena apa? Sampai di mana anggaran 18 miliar itu jatuh ke bawah ataupun diturunkan, digelontorkan ke bawah untuk bantuan-bantuan ataupun untuk mencegah penyebaran virus ini, digunakan untuk apa, gitu dia. Sampai sekarang kan nggak jelas, gitu. Makanya saya bilang, sampai di mana dia? Apa langkah-langkah terukurnya, gitu dia. Langkah-langkah strategisnya dia. Atau sengaja ini langkah-langkah ini tidak terus cepat dan tanggap, ya kan? Berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberantasan atau pencegahan virus ini. Kita tidak lihat di lapangan, gitu dia. Hanya sekedar himbauan untuk melarang suatu keramaian. Langkah turunan-turunannya apa, gitu dia. Bagaimana dengan pemberdayaan puskesmas, ya kan? Atau tempat-tempat yang dimana orang yang terinfeksi. Bagaimana juga hotline, nomor kontak center, atau menciptakan sebuah aplikasi yang dimana Sumatera Utara gampang untuk memberi bantuan ataupun pertolongan pertama. Jangan sampai rumah sakit pun banyak yang nolak, kan gitu. Jadi penularannya makin banyak, tidak terkontrol dan tidak bisa dicegah, kan gitu. Jadi saran saya,
untuk sementara ini bahwasanya Pemprov ataupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan baik jajaran-jajaran di bawahnya, wali kota, bupati, artinya jangan hanya banyak ngomong. Apa yang dikerjakan sekarang ini? Itu dia. Apakah memberdayakan puskesmas, memberi hotline nomornya, memberi suplemen vitamin, pemberian masker gratis. Ketiga terakhir adalah terkait perekonomian, yang dimana akibat dari pengurangan keramaian, aktivitas keramaian, baik toko-toko, baik supermarket, baik kafe-kafe, baik mall, itu juga mengakibatkan menjadinya sepinya pembeli, yang mengakibatkan pengusaha-pengusaha menjadi pendapatannya juga menipis gitu dia. Pendapatan menipis sudah pasti kan mereka kan harus bayar karyawan lagi kan gitu kan. Bisa jadi arah-arahnya ini bisa jadi PHK massal. Jadi timbul efek-efek baru. Terkait lagi ada lagi sekarang bicara lagi dolar sudah mendekati harga 16.000. Sebenarnya dolar juga 16.000 itu karena kepanikan kita. Jadi saya harap masyarakat daripada Sumatera Utara tidak perlu panik buying. Seolah-olah kita ini sudah tidak bisa makan. Karena akibat Anda panik buying, mengakibatkan harga-harga sembako, harga-harga kebutuhan pokok itu jadinya menaik. Banyak orang kalang kabut. Padahal nasi sama kecap aja pun sudah cukup sebenarnya. Yang penting semua rata, harga juga terkontrol. Dan daripada itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota sebenarnya juga harus mengontrol tentang sembako ini, tentang kebutuhan-kebutuhan pokok daripada masyarakat ini dijaga, dimonitor, baik dilibatkan intelijen, jangan ada penimbunan dan juga kepolisian daerah Sumatera Utara harus memonitor karena ini bisa masuk menjadi chaos gitu, atau bisa masuk karena apa? Bisa chaos, bisa juga resesi karena akibat disengaja ini. Makanya saya bilang, apabila Gubernur Sumatera Utara atau jajaran-jajaran di bawahnya tidak bertindak cepat, tidak melaksanakan instruksi Presiden, segera mengeluarkan anggaran 18 miliar yang dikatakan dari PAPBD. Artinya langsung melaksanakan untuk dalam hal pencegahan virus ini. Berarti apa? Ini memang sengaja untuk meruntuhkan citra daripada pemerintahan pusat. Seolah-olah Presiden tidak peduli daripada rakyat-rakyatnya. Padahal pemimpin daripada Sumatera Utara atau Pemkop atau Pemkap itu para bupati dan wali kotanya memang tidak becus dalam bekerjanya. Tidak jelas dari arah daripada membantu atau membuat agar dapat virus ini bisa terhindar dari masyarakat. Gitu deh. Di satu sisi dari pusat mengatakan jauhi keramaian, bahkan MUI jauhi keramaian. Di sini tidak perlu kan gitu kan. Masa takut mati gitu. Tapi kalau memang yang satu orang yang mati gak ada masalah. Kalau dia menyebar gitu dia. Tapi tidak ada tanggung jawab turunan-turunannya. Pemberian masker gratis, memberi suplemen, vitamin, memberi edukasi baik di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, di tingkat desa, di tingkat dusun, itu tidak ada sampai sekarang. Jangan nanti giliran waktu pembagian raskin, Kepling dilibatkan. Giliran pembagian BLT, Kepling dilibatkan. Tapi sekarang, itu sampai sekarang tidak ada, lambat. Sekarang sebenarnya bukan pemerintah pusat yang lambat. Inisiatif inovatif daripada pemerintahan daerah sampai sekarang. Tidak ada sampai sekarang. Hanya wacana-wacana politik. Segera itu, Saudara Bapak Edi Rahmayadi segera keluarkan itu PAPBD. 18 miliar yang Anda katakan itu untuk masyarakat Sumut. Kemana itu? Harus dijelaskan. Karena apa? Ini terkait undang-undang keterbukaan informasi publik. Publik wajib tahu kemana anggaran itu berada. Sekian dari saya. Kita akan ikuti channel-channel berikutnya. Channel-channel topik-topik selanjutnya. Topik-topik hukum. Topik-topik politik, keamanan sesuai fakta dan data. Salam dahsyat. Production.